Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitriani dengan NIM 40400121061 dari jurusan Ilmu Perpustakaan UIN Alauddin Makassar. Jadi saya akan menjelaskan beberapa materi. Yang pertama yaitu pola islamisasi di Nusantara. Yang kedua adanya jalur-jalur islamisasi di Nusantara. Yang ketiga adanya respon masyarakat terhadap islamisasi di Nusantara. Baik, langsung saja ke materi pertama. Jadi ada 3 teori masuknya Islam ke Indonesia. Yang pertama yaitu teori Gujarat. Oleh Snodgrass menyatakan bahwa masuknya Islam berasal dari Gujarat. Snodgrass ini menitikberatkan pandangannya ke Gujarat, itu berdasarkan dari pertama, kurangnya fakta yang menjelaskan peranan bangsa Arab dalam menyebarluaskan agama Islam ke Nusantara. Yang kedua itu adanya hubungan dagang Indonesia-India yang sudah terjalin lama. Yang ketiga adanya inskripsi tertua tentang Islam terdapat di Sumatera dan memberikan gambaran antara hubungan antara Sumatera dengan Gujarat. Senada dengan pendapat W.F. Sutherham ini menyatakan masuknya Islam ke Indonesia ini berasal dari Gujarat. Abad ke-13 dibuktikan dengan adanya batu nisan Sultan pertama dari Kerajaan Samudra yakni Malik Al-Saleh, wafat pada tahun 1297 Masehi. Yang kedua adanya teori Mekah. Hamka menyatakan masuknya Islam ke Indonesia ini pada abad 1 Hijriah atau 7 Masehi dan peranan bangsa Arab sebagai pembawa agama Islam ke Indonesia. Yang ketiga adanya teori Persia menyatakan kebudayaan masyarakat Islam ini Islam di Indonesia mempunyai persamaan dengan Persia. Yang pertama dan itu terbagi lagi. Antara lain yang pertama adalah peringatan 10 Muharram atau Syura sebagai hari-hari peringatan Syiah atas kematian Sayyidina Husin. Yang kedua adanya kesamaan ajaran antara Syekh Siti Jenar dengan ajaran Sufi Iran Al-Halaj. Yang ketiga adanya penggunaan istilah bahasa Iran dalam sistem mengeja huruf Arab. Yang keempat adanya nisan pada makam Malikus Saleh 1297 dan makam Malik Ibrahim 1419 di Gresik dipesan dari Gujarat. Teori Persia mempunyai kesamaan mutlak dengan teori Gujarat. Selanjutnya kita beralih ke materi yang kedua yaitu jalur maksudnya islamisasi di Nusantara. Jadi ada proses islamisasi di Indonesia itu terbagi atas 6. Yang pertama itu jalur perdagangan. Kesibukan lalu lintas perdagangan pada abad ke-7 membuat pedagang-pedagang muslim yaitu Arab, Persia, dan India turut ambil bagian dalam perdagangan dari negeri-negeri bagian barat, Tenggara, dan timur benua Asia. Yang kedua itu adanya jalur perkawinan. Jalur perkawinan ini lebih menguntungkan karena terjadi perkawinan antara saudagar muslim dengan anak bangsawan atau anak raja dan anak adipati, karena raja, adipati atau bangsawan itu kemudian turut mempercepat proses islamisasi. Yang ketiga ada jalur tasawuf. Dengan tasawuf, bentuk Islam yang diajarkan kepada penduduk pribumi mempunyai persamaan dengan pemikiran mereka yang sebelumnya menganut agama Hindu, sehingga agama baru ini mudah dimengerti dan diterima. Yang dimaksud adalah agama Islam. Yang keempat adanya jalur pendidikan. Islamisasi juga dilakukan melalui pendidikan baik pesantren maupun pondok yang diselenggarakan oleh guru-guru agama, kiai dan ulama-ulama. Yang kelima yaitu jalur kesenian. Jalur islamisasi melalui kesenian ini paling terkenal. Contohnya itu adalah pertunjukan wayang yang dikatakan oleh Sunan Kalijaga yang merupakan tokoh yang paling mahir dalam mementaskan wayang. Yang keenam yaitu jalur politik. Jalur yang terakhir ini mempengaruhi politik raja dan itu sangat membantu tersebarnya Islam di daerah dan di Indonesia. Selanjutnya kita beralih ke materi yang terakhir yaitu proses masyarakat terhadap islamisasi di Nusantara. Pada sekitar abad ke-16, agama Islam sudah berkembang di Indonesia. Sebagian masyarakat Indonesia telah memeluk agama Islam. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi dan mendukung perkembangan persebaran agama Islam di Indonesia, sehingga agama Islam cepat dan diterima masyarakat Indonesia. Yang pertama yaitu syarat masuk agama Islam ini cukup mudah. Seseorang dianggap telah masuk agama Islam apabila mampu mengucapkan kalimat syahadat. Yang
kedua adanya agama Islam ini mengakui bahwa semua manusia itu sama di mata Tuhan. Yang ketiga yaitu upacara dalam agama Islam ini lebih sederhana. Yang keempat, agama Islam ini tidak menentang adat dan tradisi yang sudah ada di Indonesia. Yang kelima, Islam bersifat terbuka dalam arti penyebaran Islam ini dapat dilakukan oleh setiap muslim. Yang keenam, penyebaran Islam dilakukan secara damai. Yang ketujuh, ajaran Islam ini mengandung tasawuf, yaitu unsur-unsur mistik. Yang kedelapan, Islam mengajarkan adanya kesejahteraan sosial. Yang kesembilan, jatuhnya kerajaan Sriwijaya dan Majapahit memberikan keleluasan bagi perkembangannya dari kekuasaan Islam. Yang kesepuluh, baik, itulah penyampaian materi dari saya, baik itu dari pola islamisasi di Nusantara, jalur-jalur islamisasi di Nusantara, dan respon masyarakat terhadap islamisasi di Nusantara. Terima kasih atas perhatiannya. Alhamdulillah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.